gak punya uang, Pak. Mau ngelamar kerja ya? Iya, tapi gak jadi. Kenapa nggak jadi? Aku gak punya ijazah, Mbak. Kamu siap kerja untuk aku? Siap, Mbak. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Aku Sri. Erna. Mbak Dini. Kenapa yo? Mas Dino iku? Hari itu kita mulai. Untuk apa digawa mrene? Jawabane ono ning kamar iki. Sing harus kalian lakukan hanya mbasuh dan jogo Dela. Ibu Dela dimasuki makhluk jahat namanya Sengar Turi. gali apa sih, Dek? Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Menungso ing dunya iku sebab ana perkara. Ono wae penghuni Rumono wahai penghuni dunya. Kor krungu gak? Kayaknya kita dikorbankan Batamin. Mau genti nyuhuni Dela. Wis tak omongin kita pergi aja, Sri. Aku dulu pengen mati. Yo, apa sih, El? Tante di sini punya tanggung jawab. Jagain Dewa. Jangan sampai dia lepas. Del. Film horor Sewu Dino yang sedang viral saat ini berkisah tentang santet Sewu Dino atau 1000 hari yang diangkat dari cerita yang diunggah ke Twitter oleh akun anonim Simple Man. Dikisahkan ada Trah Pitu atau 7 keturunan yang memperebutkan puncak kejayaan dan kehormatan, yaitu keluarga Atmojo dan keluarga Kuncoro. Pada perjalanan perebutan kejayaan dan kehormatan itu, keluarga Atmojo membantai keluarga Kuncoro hingga keturunan terakhir menggunakan santet Sewu Dino. Namun ternyata salah satu keluarga Kuncoro mampu menangkal santet tersebut dan malah menyerang keturunan Atmojo sang pemilik santet. Sampai sejauh mana fakta kebenaran santet Sewu Dino ini, Warta 9 pun melakukan wawancara bersama tokoh Desa Hulaan Menganti Gresik yang sekaligus adalah praktisi spiritual. Menariknya, narasumber yang sengaja identitasnya tidak kami sebutkan ini pernah menjadi korban dari santet sejenis Sewu Dino yang juga sangat mematikan, yakni santet Pring Sedapur. Pring Sedapur jenenge niku satu keluarga yang nempati rumah ini pasti hancur. Sampai turun sopo yang mati itu pasti hancur. Ini sebentar, siapa nempati, Pak? Makanya itu Pring Sedapur itu kan harus cari, itu adanya biasanya di segitiga rumah. Itu ada tempat atau dolelek, ngeten iki biasa dilempar ngene. Bisa lho, ngomong plafon. Dilempar. Itu selamanya orang yang menempati itu bisa hancur. Wujudnya apa, Dik? Yang pedok saged dilempakan terus rumah kuburan dipotong, disukani kemantelan, dilemparakan dengan umum. Tapi disebut satu keluarga itu sopo sing nempati rumah ini bakal hancur. Itu santet Pring Sedapur untuk menghancurkan rumah tangga orang. Tujuannya ini
Itu sampai berapa keturunan itu yang sampai berapa keturunan kalau nggak dibersihkan, nggak dicari, nggak akan ketemu. Jadi yang jendela yang 110 harus tahu kalau mau di mana, di sini. Baru saya ketemu. Santet itu mereka biasanya meninggal atau gimana Pak Dek? Iya, akan sakit meninggal. Pokoknya tempat di situ nggak kerasan, pokoknya nggak kuat lah tempat di rumah. Bisa nggak kerasan, bisa meninggal. Iya, meninggal iso, terus cara ngono rezekinya juga kurang. Juga nggak bisa sempurna. Nek janur hitam nanti kepiring. Janur hitam. Janur kepiring. Nah, ini loh pring sedapur nih. Jenenge santet pring sedapur. Itu menghancurkan keturunan beberapa keturunan. Tapi alhamdulillah yang sindamel kula nggih. Sindamel keluargane nggih sedurunge. Balik ngoten Gus. Bersih iki lho. Jamel yang sedo niku pinten mawon griyane. Kan sing griyane ibu niku. Nggih. Wah pun wonten Mulai jam. yang budene sedo nggih maine ibu. Budene nggih tinggal ten mriku berarti. Mboten budene kan kosong Pak rumah dengan mertua tok. Oh rumah itu kosong. Nggih sakniki dinggoni ponakan. Oh. Tapi ponakan iki. Enggak sing waktu kenging pring sedapur niku posisi rumah Nggih, itu. niku rumah jamel bapak kali itu. Nonton ibu sedo. Nonton ibu sedo pertama adik. Ibu mertua nggih, ibu mertua. Nggih. Pertama adik niku murid-murid. Adik ipar berarti nggih. Nggih, ini adik iki nyonya murid nonton niku. Akhirnya modal niku mantuk tentang rumah. Akhirnya suwi ibu sedo mertua. Nonton mertua wedok, nonton mertua lanang karep program Surabaya. Dek enggak nolih omahe bote omahe. Akhirnya sedo mon semerap. Oh. Selisih berapa hari Pak Dek? Nggih, sekitar pokoknya 40 harinya ibu bapak. Oh ngoten nggih. Jadi, Wonten tetengeri ngoten nggih, Nggih. 7 dina 40 hari ngoten nggih. Dan akhirnya itu kosong lama. Terus saat ini setelah diambil sudah aman Pak Dek? Alhamdulillah saat ini pun aman. Cara wong turus nyaman lah, merasakan kenyamanan. Biasa turus nggak nyaman terus segala macam gak nyaman. Ini rasanya kados napa Pak Dek? Mboten nyaman iki impen-impenan Terus apa? nggak enak, kayak itu tempat tinggal itu kayak gak enak, nggak merasa nyaman lah kok. Nggih. Kayak orang sing bodoh gak enak, bodoh gak kerasan. Nggih. Siapa tempat di rumah itu mesti merasa seperti itu. Pring niku sing pring kuning niku memang ada kekuatan magisnya Pak Dek. Pring kuning itu ada kekuatan medis. Rumah itu kalau bisa dikasih pring kuning Nggih. itu tolak balai. Barangkali ada. Soalnya kalau yang di film Sewu Dino ini posisi anak yang sudah dirasuk ini ku kersane mboten nyawanya mboten diambil niku ditaruh di keranda. Ya, terus Dibuat dari pring kuning. Nggih. Niku masuk akal nggih. Nggih, pring kuning itu memang tolak balai. Untuk melindungi. Griyo nyenengan nek saged nggih dikai lah titik-titik. Itu depannya pagar. Itu pring kuning itu ditanam apa gimana Pak Dek? Ditanam mawon. Ditanam nggih. Nggih, enggak. Masih kecil enggak saged gede. Oh. Semua mereka nanti nggak berkawan. Oh, ngoten nggih. Pak di pojok itu. Itu memang saya sarankan kalau bisa rumah dikasih pring kuning biar nggak terlalu kalau nggak spontanitas, masih ada Perdamai pertahanan. gitu, ada pertahanannya guys. Iya. Biarpun dia masuk itu nggak masuk semuanya, hanya power itu. Artinya power itu gambarnya nggak masuk, tapi bekas luka ya. Nek misalnya mboten wonten pring kuning itu yang masuk berupa apa aja? Semuanya masuk, apa yang dimasukkan ke paku ya paku, beling ya beling, ke paut ya paut. Tapi ketika ada pring kuning itu, Nah, itu ada yang bertahan, kadang-kadang ada yang menahan. Cuman kita juga ada luka. Iya, mesti luka itu pasti ada. Pasti. Rasa luka itu pasti ada. Bentuknya seperti terasa kados Iya. apa ketusuk boten niku. Iya.
Kalau siap nih banyu dari Jawa Tundo ada, air dari sumber penguripan ada. Nek sedo basuh nih, sedo basuh nih wonten. Sedo basuh. Basuh niku dimandikan kados mayat Pak. Nonton film niki kan arek niki niku tiap hari kan wonten nanae. Oh. Wonten nanae niku dibersihkan dengan ritual sedo basuh nih. Nggih. Wonten Pak. Kulo kan ngarani niku apa nggih? Siram jamas, dijamasi. Siram jamas. Nggih. Dijamasi supaya reget sing ada yang badannya tuh bisa bersih. Tapi banyunya ya bukan banyu sembarangan. Itu menggunakan kembang macan kera, terus airnya dari sumber penguripan. Itu jam 12 malam buat jamas. Sumber penguripan ini apa, Dek? Sumber penguripan air itu cuma segini cuma nggak habis. Itu untuk pengobatan. Oh, mendete ten pundi, Pak, Dek? Trawulan alas gabung. Oh, ada tempat khusus Nggih. Itu Nah, untuk sumber tetek itu pinggir barangnya gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan. Mulai Jawa Tundo kan bikin. Nggih. Jadi itu istilahnya untuk ngersiki Nggih. sing Iya, yang kotor-kotor ada di situ, niku. nggih. Di samping itu nanti setelah mandi dirituali, diisi untuk mengeluarkan barang-barang yang ada. Setelah mandi itu bersihnya. Iya, Pak Dek. Dia sedang berada di hadapanku. Aku tahu bahwa aku sudah berada di genggamannya. Tinggal ia tutup jarinya satu persatu, maka aku akan pergi selamanya. Tidak, aku harus kuat. Keluargaku sedang berjuang menemukan keberadaanku. Aku tahu, aku yakin seseorang akan berusaha menyelamatkanku dari kutukan ini, dari tempat ini. 1, 10, 100, 1000. Tolong aku. Tempat ini begitu mengerikan. Aku ingin pulang. Aku takut. Tolong. Siapapun, aku mohon, selamatkan aku. Ora ada yang bisa selamatin nyawamu, Dok. Karslat Mojo dan para cecunguknya, kalian semua akan mati. Hai, aku Erna. Dan ini adalah Terkait catatan beberapa lukisan istilah Sewu lain Hari dalam Festival. film Sewu Dino, seperti sengar turi, makhluk gaib yang merasuki raga Dela, Ada 2 perempuan narasumber lain yang Warta 9 diterima oleh ini keluarga membenarkan Karslat Mojo. bahwa seringkali Wajar dalam saja, praktik santet, keluarga terpandang bangsa pasti jin memiliki digunakan rumah yang besar untuk menyerang mengungsi. atau menjadi media Sri dan Dini sesuai adalah nama kebutuhan mereka. yang diinginkan, Kami bertiga termasuk dibawa oleh Sugi, menculik roh sopir atau keluarga arwah Prakarso korban menuju tempat kami akan untuk bekerja. disembunyikan dalam media tertentu seperti boneka pasak jagor seperti dalam Di film sepanjang perjalanan, Sewu Dino ini. Mbak Dini terlihat tak khawatir. Pada saat roh Ia hanya atau tinggal arwah dengan tersebut tatapannya yang kosong disekap terus dalam melihat boneka jendela. pasak jagor Padahal tersebut, jalan yang kami lewati maka adalah seringkali hutan yang sangat ia panjang. disakiti seperti Masuki dengan memberanikan ditusuk-tusuk mobil dengan dan peniti keluar. yang Betapa efeknya akan kagetnya aku langsung dan Sri dirasakan ketika tubuh melihat dia korban. melukai tangannya dan meneteskannya ke sebuah Terhadap wadah istilah yang Sewu sedang Dino bermacam sendiri, kembang. narasumber Warta 9 ini Perjalanan mengatakan dilanjutkan. bahwa 1000 hari Tiba aku merasa adalah ngeri yang batas luar terakhir biasa. arwah berhubungan dengan alam Hutan ini dunia terlalu hening, setelah meninggal seperti dunia tak memiliki kehidupan sebelum di dalamnya. pergi untuk selamanya. Kami juga tidak melihat Sementara hewan yang terkait biasanya hidup di weton dalam hutan. Jumat Kliwon yang dimiliki Sri Pohon-pohon sehingga tinggi yang ia berada di dipilih samping
dijadikan tumbal pemindahan santet Sewudino yang melekat di tubuh Della, narasumber Warta 9 ini mengatakan bahwa pemilik weton Jumat Kliwon lebih mudah dirasuki makhluk gaib. Beda dengan Jumat Legi yang justru kebal terhadap makhluk gaib. Demikianlah fakta-fakta menarik di balik film Sewudino sebagaimana dilaporkan Warta 9. Jauh dari kerumunan, jauh dari kehidupan. Setelah sampai, ternyata tempat ini bukan seperti bayanganku. Tempatnya kecil, lusuh, seperti gubuk tua yang terbengkalai. Mengapa Karso Atmojo ingin kita bekerja di tempat ini? Kami keluar sesuai dengan arahan Sugi. Di gubuk itu, kami diperkenalkan oleh lelaki tua bernama Mbah Tamin, salah satu dari pengikut setia keluarga Karso Atmojo. Wajahnya seperti memberikan isyarat iba kepada kami bertiga. Dengan cepat, kami mengeluarkan barang dan masuk ke dalam. Ketika masuk, hawanya luar biasa. Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Rasanya seperti tempat itu menolak kami berada di sana. Hawa itu semakin kuat ketika aku ditemui oleh sebuah pintu yang digembok. Kenapa digembok? Apakah ada barang berharga di dalamnya, sehingga orang-orang tidak boleh masuk? Atau justru ada hal yang begitu menakutkan di sana, sehingga gembok itu justru untuk menahan apapun yang tidak diinginkan untuk keluar dari ruangan itu? Entahlah. Setelah merapikan barang, Mbah Tamin mengumpulkan kami di depan pintu tadi. Aku dan Sri saling menatap. Udara dingin terasa keluar dari sela-sela dan celah ruangan itu. Setelah membuka kunci gembok, Mbah Tamin berkata, "Mari, kuperkenalkan dengan cucu Karso Atmojo, Della." Kebingungan, aku menatap Mbak Dini yang kini terlihat sangat tegang. Kemudian, pintu pun dibuka.